Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan satu berita terkait pengunduran diri Direktur Utama Agrinas Pangan, ya, salah satu BUMN. Beritanya dimuat dari berbagai media, lebih dari satu media memuat lebih dari satu berita, di televisi juga, karena ini memang fenomena yang cukup langka, ya. Dan apalagi dinyatakan ke ruang publik oleh yang bersangkutan alasan pengunduran dirinya. Nah, saya pilih Detik Painan dengan tambahan komentar-komentar yang saya peroleh dari berita lain nanti. Dari Detik Painan menulis, judulnya, baru 6 bulan menjabat, Dirut Agrinas João Angelo mengundurkan diri. Ya, Senin tanggal 11 Agustus 2025 jam 6 sore ya beritanya diturunkan. Redaksinya jurnalisnya Heri Purnomo. Di sini ada gambar Pak PT Agrinas Pangan Nusantara, Dirut ya, PT Agrinas Pangan Nusantara, João Angelo de Souza Mota nama beliau, ini ada gambarnya. Nah, saya bacakan. Direktur Utama Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Pak De Souza Mota ini, Pak João Angelo de Souza Mota resmi mundurkan diri dari jabatannya pada Senin 11 Agustus 2025. Pengunduran diri ini bertepatan dengan masa jabatannya telah berlangsung selama 6 bulan. Beliau mengatakan surat pengunduran dirinya akan disampaikan kepada BPI Danantara ya pada hari yang sama, berarti hari Senin juga. Saya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, ingin menyampaikan bahwa pada hari ini, 11 Agustus 2025, kami menyerahkan pengunduran diri kepada Danantara pada siang hari. Hari ini tepat 6 bulan saya menjabat, katanya dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi pihak Humas Agrinas Pangan Nusantara, Senin 11 Agustus 2025. Kebetulan tadi saya nonton videonya ya, ada di Kompas TV juga ada, jadi silakan Ibu Bapak kalau mau tahu kalimat langsung dari beliau, itu ada videonya masih beredar. Nah, João mengungkapkan alasan mundurnya adalah karena merasa belum mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian negara maupun kesejahteraan petani. Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi nyata dan langsung kepada ekonomi negara maupun dalam mewujudkan kesejahteraan petani, ujarnya. Tadi saya lihat di videonya begitu ya. Jadi beliau mengedepankan alasan utamanya itu karena merasa dia belum bisa memberikan kontribusi nyata ya pada ekonomi negara maupun kesejahteraan petani, gitu beliau ini tadi. Lalu ada tanya jawab, sehingga beberapa alasan itu terungkap di tanya jawab sebagiannya. Nah, saya baca lebih lanjut. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat, khususnya petani, serta Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Direktur Utama ya PT Agrinas Pangan Nusantara. Permintaan maaf itu disampaikan karena dirinya belum memberikan hasil kerja maksimal. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal, kami mohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani. Jadi saya tadi cukup terharu ya mendengar pernyataan beliau, jadi beberapa kali dia mengulangi kata-kata petani ya, jadi permintaan maafnya kepada petani selain kepada Presiden. Nah, jadi perkenan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk minta maaf, katanya. Selain itu, João juga menyebut pengunduran dirinya disebabkan tidak adanya dukungan maksimal dari stakeholder terkait untuk mewujudkan target swasembada pangan. Jadi selain menyatakan beliau tidak berhasil membuat kerja nyata, merasa tidak mampu, tapi juga dikemukakan alasan ya, bahwa tidak ada dukungan maksimal menurut beliau dari stakeholder terkait. Stakeholder itu ya pemerintah ya, Danantara. Nah, untuk mewujudkan target swasembada pangan. Jadi kerangkanya adalah beliau menganggap penugasannya di Agrinas Pangan ini adalah untuk membantu perwujudan swasembada pangan. Di berita lain bahkan ditulis ya, kalau saya tidak salah di beberapa berita itu, dia tuh sangat antusias. Saya sangat antusias, bersemangat lah intinya. Di Detik ini tidak disebut. Nah, tetapi digarisbawahi oleh Detik dan juga di banyak media lain, yang dimaksud dia tidak mendapat dukungan maksimal itu
adalah anggaran untuk Agrinas Pangan Nusantara hingga kini masih nol. Jadi 6 bulan anggarannya nol gitu ya. Nah, dikutip perkataan beliau nih, keseriusan Presiden dalam mendukung dan menggerakkan segala upaya untuk membuka kedaulatan pangan ini tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder atau para pembantunya, ujarnya. Nah, sehingga sampai hari ini, berarti 6 bulan ya, kami tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk membuat langkah-langkah yang nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran ya. Jadi ini menarik ya. Jadi beliau minta maaf awalnya, kemudian merasa tidak bisa berbuat nyata, tapi tetap setelah dinyatakan lalu juga ada tanya jawab dengan wartawan, dikatakan bagian dari yang membuat beliau tidak berdaya itu adalah tidak ada anggaran, ya tidak dapat dukungan anggaran. Nah, sebelumnya Hao menjelaskan pemerintah sempat mengalokasikan anggaran sekitar 3 triliun rupiah, namun pihaknya tidak memproses lebih lanjut karena menunggu kepastian desain serta rencana Agrinas Pangan Nusantara rampung terlebih dahulu dalam bekerja. Nah ini yang menurut saya ingin kasih komentar juga, ini bagus ini menurut saya pernyataannya. Dalam bekerja kita harus mulai dari DED-nya, Design and Engineering. Nah, Design and Engineering. Kanal ini menggunakan istilah yang berbeda, misalnya desain teknokratis, kalau desain teknokratis kebijakan, kalau di kanal ini kan sering begitu. Nah ternyata menurut Pak Dirut ini, mantan Dirut ini, yaitu tidak ada desain engineeringnya apa. Setelah itu siap, kita sudah tahu apa yang dibutuhkan, mulai dari alat pendukung seperti traktor, harvester hingga peralatan yang sudah terukur. Kemudian kita akan tahu material apa saja yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ini. Setelah semuanya jelas, baru kita bisa menghitung metode yang digunakan, sehingga akan muncul jumlah tenaga kerja dan anggaran yang dibutuhkan. Jadi anggaran itu adalah tahap terakhir. Nah, tapi di berita lain dikatakan dia sudah mengajukan 3 desain sebenarnya sebagai pihak Agrinas ya. Nah, tapi responnya sampai beliau mengundurkan diri belum didapat. Nah, di sini diberitakan terkait suntikan dana dari Danantara, Hao menegaskan pihaknya akan mengelola perusahaan secara akuntabel, prudent, dan transparan. Ia menekankan bahwa dana tersebut adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi saya berusaha membangun manajemen yang terbuka dan prudent, sehingga jika mendapatkan anggaran dari pinjaman Danantara, kami akan memperlakukannya sebagai uang rakyat. Kami tidak akan menggunakan 1 sen pun di luar peruntukan atau secara tidak terukur dalam mencapai tujuan perusahaan, jelasnya. Jadi beritanya begitu ya. Saya ini Detik ini mencampur nih antara waktu pernyataan itu dengan pernyataan beliau sebelumnya. Tapi memang berasal dari Pak Hao semua. Kira-kira sederhananya beliau menyampaikan permintaan maaf, menyatakan mengundurkan diri, minta maaf kepada para petani, kepada Presiden Prabowo dan kepada rakyat seluruhnya. Tapi penekanan pada petaninya berulang kali, bahkan di Detik ini tidak digarisbawahi, beliau sudah mengatakan bahwa beliau resahlah kira-kira ya bahwa petani ini tidak kunjung membaik kesejahteraannya, sehingga dia bersemangat menerima penugasan menjadi Dirut Agrinas Pangan ini. Agrinas Pangan ini transformasi dari BUMN yang berbeda ya, tapi kemudian menjadi Agrinas ya. Nah, tetapi beliau waktu bekerja itu sudah berusaha tuh. Bahkan kalau kita lihat di berita lain sudah ada beberapa MOU, sudah beliau hadir di beberapa kesempatan terkait swasembada pangan. Kan memang pemerintahan Prabowo kan banyak tuh acara-acara yang menyatakan ingin melakukan sesuatu atau launching sesuatu. Silahkan dicari di mesin pencarian. Pak Hao ini sudah sekitar 2-3 kali acara besar tuh tampil bersama menteri lain dan sebagainya. Nah, tetapi ternyata begitu juga di berita lain, beliau mengajukan beberapa 3 kali kalau tidak salah feasibility study. Jadi studi kelayakan sudah diajukan oleh dia. Yang tadi berita di Detik ini tadi sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan. Dia berhasil mungkin di timnya di sana. Tetapi selama 6 bulan tidak kunjung turun dana dari Danantara. Kurang lebih begitu ya. Lalu kalau kita lihat di berita lain, jelas ya yang menjadi sasaran kritik beliau ini adalah Danantara yang dianggap dia justru menjadi UMNO baru, birokrasi baru. Jadi mestinya kan Danantara itu harapannya beliau
itu kan mengatasi masalah birokrasi yang selama ini ada sekali. Kalau misalnya BUMN punya rencana aksi korporasi kan jenjangnya panjang tuh, harus persetujuan Menteri BUMN, dan dalam beberapa hal Kementerian BUMN harus berkomunikasi dengan DPR dan sebagainya. Nah, Danantara ini kan diharapkan merapikan itulah, tapi ternyata yang dialami Pak Dirut ini tidak demikian. Dia tetap tidak berhasil. 6 bulan tidak bisa, bukan hanya tidak ada dana ya, tapi tidak ada kejelasan. Di berita lain begitu. Nah, saya ingin juga kutip pernyataan kawan saya, seorang ekonom di medsos dia, bahwa dia merasa sebetulnya yang dibalik ini semua, persoalan yang utama adalah karena ya memang pertanian itu tidak menjadi prioritas. Yang prioritas kan yang itu tadi, yang nikel, terus ada yang Chandra Asri dan seterusnya seperti itu. Garuda diselamatkan. Yang pertanian belum menjadi prioritas. Itu kawan saya namanya Pak Yanuar Rizky ya. Nanti saya akan coba podcast beliau tentang topik ini. Tapi dengan jelas dia menyatakan di Facebooknya bahwa di balik soal ini sebetulnya adalah karena memang pangan belum menjadi prioritas dan tidak diperhatikan oleh Danantara. Nah, mudah-mudahan peristiwa ini membuat Danantara tergelitik lah. Ya, bahwa pertanian ini, dan dengan baik sekali Pak Wahyudi mengatakan bahwa kesejahteraan petani itu harus dikedepankan untuk menuju kedaulatan pangan dan swasembada pangan. Mudah-mudahan peristiwa pengunduran ini menjadi pelajaran ya. Pertama, menurut saya pelajaran moral yang bagus. Ini pejabat-pejabat lain ya mestinya kalau merasa tidak sanggup atau mendapatkan rintangan yang di luar kapasitas dia ya mundur dan sampaikan kepada publik. Nah, di sisi lain pelajaran yang kedua, ini Danantara terlihat kan bahwa Danantara belum bisa memenuhi ekspektasi yang terlalu besar diberikan kepadanya, malah masalah terpentingnya swasembada pangan belum mendapat perhatian yang cukup. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini Danantara bisa mengambil kebijakan yang berbeda. Saya sudah lihat tadi juga komentar dari Pak Rosan ya, kepala Danantara, yang menerima bahwa ini pengunduran diri adalah profesional begitu. Saya kira nggak cukup komentar itu ya, harus dipastikan sebab-sebab yang lebih mendasar. Tentu Pak Wow mungkin menahan diri juga untuk tidak seluruhnya dibicarakan ke publik. Mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa tidak cukup hanya dengan pernyataan-pernyataan, dengan pidato-pidato, harapan-harapan yang diberikan kepada publik. Saatnya pemerintahan Presiden Prabowo melakukan tindakan-tindakan yang lebih nyata dan mengatur barisan, tanda petik ya, para pembantunya dia, baik itu di kementerian, lembaga maupun di BUMN ataupun Danantara. Mudah-mudahan pelajaran ini menjadi pelajaran yang tidak sia-sia.